Sambungkan Bluetooth Anda. Wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin adada fil bilahi salatan fi ilminahi salatan kalimatan bidawami mulkilahi dawami mulkilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah menerangkan bahwa yang namanya sedekah tidak ada yang tidak ada pahalanya, walaupun kadang-kadang karena kita nggak tahu yang menerima, kadang-kadang yang menerima tidak tepat sasaran, tetapi semuanya menurut akal tidak tepat sasaran, tapi semuanya ada pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu yabluhu dan sampai akan di kama sapanat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika man sapane wong ata kang nekani firasahu heng nggon lemekane nggon peturune patidurnya. Bahwa utawi man iku yang niat ayat umayat no ngadeg jumeneng yusoli sholat minal laili saking wengi. Jika ada seseorang yang mau tidur, setelah berdoa doa tidur, lalu dia ngomong di dalam hatinya, ya Allah, nanti malam saya sholat tahajud. Terus bahwa batu mongko wis lindih nikmat lindih itu mengalahkan ainahu nikmate saking kesele mungkin akhirnya malamnya enggak bangun hatta asbahas sehingga esuk kutiba mongko ditulis lahu pademan ma barang awakannya. Jadi ketika ada santri jam 10, tapi yang masuk akal gitu. Kadang-kadang kan ada yang tidak masuk akal jam 2:30 tidur, nanti saya mau tahajud. Nah, kalau 2:30 bangun jam 3 ya susah ya. Nah, maka dari itu mungkin tidur jam 12, lalu niat dalam hati, ya Allah, nanti jam 3 saya bangun. Ternyata dia tidak bangun. Nah, ketika pagi subuh bangun, maka Allah sudah mencatat pahalanya sholat tahajud. Wa kana lan ono qayamu dinane ana iku sedekah ngaliman min Rabbi saking pangerane. Siapa yang memberikan pahala? Ya Allah. Jadi sini ketika malam supaya kita membiasakan sholat tahajud ya. Kita kadang-kadang biasa melek wengi tapi laren tahajud ya kan. Kadang-kadang melek cakruan ujud-ujud ngobrol sampai jam 1. Nah, akhirnya kadang sampai jam 3 masak-masak barang, kadang-kadang dapur anak santri. Ini kadang-kadang tahajud malah hilang. Yang lebih lucu lagi sahurnya jam 3, jam 4, tapi tahajudnya malah orang lagi mana-mana mumpung bulan
puasa. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah nadani wataken saking Abi Hurairah dalahu kala ngendika sami wis krungu sapa ingsun Rasulullah injeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngendika jeneng Nabi inna awalan nasi temen sebelumnya kawitane menungso yukta kang den padane dihukumi ya malah kiamat ya orang dina kiamat kali semat iku rajulun wong lanang istus itu kang mati syahid kata mongko nekani diklan fa'arafahu mongko ngenalaken ing nikmat tau ing nikmate fa'arafa mongko ngawruh ing nikmate kala mongko takon fama ambil fiha apa to ngamal sira fiha ing dalem kala jawab sapa rajul kota tuwis perang sapa ing setika krana panjenengan atas itu sehingga mati syahid sapa ingsun besok ketika hari kiamat orang itu dibangunkan satu persatu lalu ada satu orang dibangunkan apa katanya dia mati syahid maka dia ditanya apa yang kamu lakukan saya syahid Allah di jalan panjenengan qala jawab kadam takuro sira walakin naka tetapan sira kotal kita perang sira ya apa lian ayu qala supaya den ngomong sira huwa utai matiku jari utekel ora kamu itu dalam perang niatnya bukan apa-apa bukan karena saya tapi kamu perang tidak berani ke depan jadi panglima Allah gagah banget biar dikatain orang ini panglima kendel banget apabila mongko teman-teman dikatakan suma umira mongko den ketahuikan bahwa suhiba mongko den wasu ala wajah ini hatta ulkiya sehingga buang fitnari ing dalam neraka. Ternyata di sini tidak semuanya orang yang perang itu zaman dulu itu kelompok Gusti Allah, tetapi karena kadang-kadang dia dikatakan saya ini pemberani kendel. Kalau sekarang ya banyak umpamanya menolong orang dan sebagainya biar kata kendel dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim wa rajulun lan kafirun wong lanang ta'ala maka belajar al ilma ing ilmu Allah maulan ulan ing Pakoro alam moco al-Qur'an ing Qur'an Pak dia menekan di kama Fa'arofahu moko pulang ing man ngerteni ing man nikmat tau nikmate fa'arofa moko ing nikmat ora moko takon Papa ambil kafiah Papa moko opo ambil tangan sira fiha ing dalem olah jawab ta'alam tu belajar sapa ingsun alam ilma ing ilmu wa alam tulan ulang ingsun ing ilmu wa qara'tu tulan maca ingsun fika kana panjenengan ya Allah Al-Qur'an ing Qur'an. Yang kedua, orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu serta membaca Qur'an. Nah, di sini kemudian ditanya apa amalmu? Saya ketika di dunia saya nyantri, saya ngajar, baca Quran, maka saya ingin masuk surga ini. Allah jawab, kadang tak orang dikosok Allah kadang tak boros siro walakin naka tapi siro ta'lam tak belajar siro limola supaya diarani alimun wong pintar wa qara kalan maca siro Al-Qur'an Al-Qur'an liyu kalau supaya den arani huwa ucai sira iku man iku qari'un wong kang pinter maca niku. Ada sebagian orang yang belajar mondok supaya beda arane dadi wong alim. Ben diarani jadi orang pinter. Nah, ini tidak boleh. Jadi terus ketika dia bisa baca Quran lagunya bagus, dia akhirnya wah saya baca Quran baca Quran lagunya macam-macam orang semua tertarik lah ketika di akhirat ditanya kamu belajar apa? Iya saya belajar karena panjenengan ya Allah bohong kamu dibuat belajar di pondok kan supaya bilang alim kamu baca Quran kan supaya kamu bacanya bagus summa umira mongko den perintah bila masuk himba mongko den tutup ing ala wajhi ini hatta ulqiya den buang fitnari ing neraka. Yang nomor 2
Warajulun lan kaping keloro warajulun lan wasa kang jebaraken sapa Allah subhanahu wa ta'ala paring asnafil mali saking pira-pira bandane kulaus kabane fa'ata moko nekani bi lan wa arafa moko ngapek iman nek maune amone pate arafa moko ing nikmat ola moko takon sapa Allah fama amil kafi fama apa amil tasira biha ing dalam dunya ola jabul mata waktu lan tinggal sampai ingsun fisabili ing dalam dalan ingsun tuhibu demen ayat pakoyan ing infak biha indotnya ila kecoba infak infak sampai ingsun fiha indotnya lapak para panjenengan ya Allah kolang jawab Allah kadang atur sira walakinna katam sira fa'alta agawe supaya yukonu supaya den alani huwa uteman ikut jawadun loman pakot dilanap kenal suma umiro mengkota bila fasohi pemokot dan tutupi wala wajah ini suma hatta ulkiya sehingga dan buang binari dalam rokok. Ini penting ya ketika ikan tarhib minaria. Jadi orang yang pamer maka ini sedikit saja kita ada pamer maka pahala kita hilang ya. Jadi yang pertama itu orang yang mati syahid dia mati syahid perang, tetapi dalam hati kecilnya dia pamer. Pamernya apa? Biar saya ini pamer dengan pemberani saya berani. Nah, ini. Kemudian yang kedua pamer dengan ilmunya, pamer dengan bisa baca Qur'annya, ini juga sama saja. Yang ketiga orang yang pamer dengan hartanya supaya dibilang sama orang apa? Jadi orang yang loman, wah ini seperti itu. Lah semuanya yang mati syahid, yang alim, yang apa namanya tadi suka infak bersedekah dengan harganya, kalau sedikit aja ada rasa pamer di dalam hati, maka pahalanya tidak ada, malah justru dibuang ke neraka. Ya, ini ada hadis panjang sekali. Ya. Panjang banget, kita lewat aja yang panjang ya, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Usman wa hadatsani wis ngingat hadis paling hadis itu sapa Ala bin Abi Hakim anahu temsre ala kana ana niku siapan apa jenenge siapan kowe pembantu Muawiyah ora nganti kepada ora moko mlebu ala siap si Abi Hakim ala sapa rajulun fa akhbaruhu pokok habar bihadza kan hadis kan Abi Hurairah sak Abdullah faqala moko ngendika sapa Muawiyah qad mu'ila teman-teman bisa agawe biha mulai kelang para wong akeh hara mungkin makanya fakta buktinya di mana tapi akan tetap inanasi saking menungso suma bapa mokon nangis sapa Muawiyah bukaan kelawan nangis syadidan kang banget hatta dona sing nyono kita annahu temese Muawiyah niku halipun rusak fakulna mokon takon kita kerjaan akan tekos kita ala hadal sing bisa dari bisyarut kelawan kabar gembira suma afaqan limu faqat metuki sapa Muawiyah wa masalah musabkan wajah sakit waqala wa sadaqa wis bener sapa Allah sallallahu alaihi wasallam Allah man sapal kana kang anu yuwidu ngarepaken hayat dunya ing urip nang dunya wazina kalan pais dunya wa fa paring ilahi paring nas man amalhum amale fiha ing dunya wa hum ta wong fiha iku layu fasuna padha ora duwe keuntungan ulai ka utawa akeh ala dina akeh lae sareng ora lah kate ulai bil akhirat ka akhirat illa nar kejaba oleh neraka wa habitolan tenggelam dan tutup apa ma barang sunah kang abawe dia dunya ma batalan batal ma barang kang ono batal tegese ora oli ganjaran ma barang kang ono oleh ku ya amaluna kang padha ngamal kabeh itu. Jadi banyak besok di akhirat orang kaget. Karena apa kagetnya? Ketika dia beramal di dunia itu ternyata yang dia inginkan itu hanya amal dunia, bukan karena Allah. Sehingga besok dia merasa sudah banyak pahalanya, tetapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Ini hati-hati sekali kita itu
dalam beramal, dalam beribadah, dalam berbuat baik, ini jangan sampai terbesit di hati kita itu ada niat pamer ya. Kalau niat pamer sedikit saja, maka pamer itu termasuk syirik, karena orang yang pamer itu beramal bukan karena Allah. Kalau orang yang beramal karena Allah menjauhkan diri dari sifat riya. Nah ini sekarang kalau enggak, ya contoh sekarang jarang lah ya kalau mohon maaf orang memberi yang model sedekah sir itu sekarang sudah mulai jarang. Tapi saya sering mendapatkan sedekah sir. Alhamdulillah, berarti masih saya ingin juga kadang-kadang melakukan sedekah sir, di mana kadang-kadang kita memberi, yang diberi tidak tahu. Ini namanya sedekah sir. Kenapa? Menghindari sifat riya. Menghindari karena apa? Kadang-kadang mewainya badi alam, badi macam-macam, ini yang kadang-kadang menghilangkan pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wangan Abdullah bin Umar bin Asrad dalam maqal qala qultu takon sapa ya Rasulullah akhirni kula aturi paring kabar ingsun kana jihad saking jihad wal ausbilan perang. Faqala moko jawab sapa Rasulullah ya Abdullah bin Umar ing kota lamun perang sira sabiran kelawan sabar muhtasiban kelawan bilang-bilang bahasa kau seputus sapa Allah khusus sabiran lan sabar muhtasiban kelawan DP atau ulang-ulang bilang-bilang atau introspeksi baik kota utama kolaman perang sira murah yang lan pamer muka sira tegese kakek apa jenenge muka sira kakek omong bahasa kamu khusus sapa Allah khusus murah yang jadi wong kang pamer muka sira lan kepengin dialem atau pamer. Ya Abdullah bin Umar ala ayah ditingkah kota perang siro ayah kudu tahu topik saya materi siro bahasa mengkong siro sapa Allah selalu hari yang semono tingkah. Jadi siapa namanya Abdullah bin Amr bin As, ini berarti Abdullah putranya Amr bin As. Amr bin As itu sahabatnya Rasulullah yang meninggalnya di Mesir. Termasuk di Mesir itu ada masjid Amr bin As. Dulu kalau pas Ramadan yang imami Syekh Jibril. Sahabat Abdullah itu tanya kepada Rasulullah, Rasul, jihad dan perang yang bagus itu bagaimana? Lalu Rasulullah jawab, hai Abdullah bin Umar, tergantung kamu niat perangnya sabar dan krono Allah muhtasiban DPDP ihtisaban bahasa mengutus sira sapa sabira dadi sabar muhtasiban berumangkang. Ini jadi ketika kamu perangnya sabar dan betul-betul krono Allah, ya pahalanya yang kamu niatkan itu. Tapi kalau kamu perang krono muro, ya pamer wa mukasiran lan berdi alam, ya kamu hanya dapat pamer dan alman dari orang. Maksudnya ya Abdullah bin Umar ala ayyi halin berkata, kamu pilih mana terserah. Kamu perang, kalau kamu perang ya sesuai Allah berikan yang kamu niatkan itu. Jadi di sini sama ketika kita beramal ngaji di sini, ngaji di pondok, kamu dari rumah mau apa? Karena sobiron muhtasiban muraiyan wa muhtasiron. Mesti yang bagus yaitu sobiron, wong kang perang, wong kang ngaji dan pondok sabar ya, ben mulih ganjaran tur ya sambil DP insyaallah mendekatkan diri kepada Allah. Caranya mendekatkan diri bagaimana? Jauhi maksiat, jauhi perbuatan yang tidak baik. Maka itu nanti pondok awak kita, pondoknya ngajinya diutus diberi pahala ya wong sabar itu yang wong kang DP. Jangan sampai kita pondok karena ben dialem, ben diomong nang wong kaya ora kaya yang
yakin mau tokai sebilang tahun suwe banget dan sebagainya. Jangan karena itu, tetapi kita tergantung apa niat kita, maka Allah akan memberikan kita pada niatnya. Maka dari itu sekali lagi anak-anakku semuanya, mari kita ketika hidup di dunia ini ya belajar bahwa kita ini besok ada amal perhitungan di akhirat. Jangan sampai, makanya ada para ulama mengatakan alam kubur wal akhirat adalah alam dahsyah atau alam yang penuh dengan surprise. Ya, alam kubur itu ya surprise. Surprise-nya gimana? Kadang-kadang ada orang yang sudah merasa banyak amalnya, tapi di dalam kuburan malah gelap. Tapi ada orang yang biasa-biasa saja, menurut akal manusia biasa-biasa, tapi justru di kuburan malah padam. Itu demikian juga di akhirat. Maka besok di akhirat banyak orang yang terkejut. Kadang-kadang ada di akhirat itu ada ceritanya orang yang protes, ya Allah, saya dulu kan jihad, saya dulu kan belajar ngaji, saya dulu kan infak, kok saya bisa dimasukkan neraka, gimana ini? Akhirnya dibuka displaynya di sisi LCD yang berbilang. Kalau besoknya dibuka satu persatu, betulkah kamu Allah, betulkah kamu ngaji karena Allah, betulkah kamu sedekah karena Allah, kelihatan semuanya hatinya besar. Maka besok surprise. Dan di akhirat besok di alam barzah itu orang semua tidak bisa bohong. Di sini kita masih bisa bohong, tapi di akhirat tidak bisa kita bohong. Besok itu kita disetelkan. Jadi flash disknya kita itu di dalam tubuh kita kan ada flash disknya ya, di dalam hati kita. Kalau sekarang memori lah, kartu memori kita besok ditancapkan di sana, dari mulai lahir sampai mati kelihatan semuanya. Kamu yang kita berbuat salah, semuanya kelihatan, semuanya dari mulai lahir terus gede terus hidup sampai meninggal, itu semuanya kelihatan. Yang sekarang kamu bohong bersama orang tua, yang sekarang kamu bohong bersama gurunya, besok itu kelihatan di sana. Oh, akhirnya yang bohong izin, malu, dulu saya ya Allah malu gini. Sekarang mungkin nggak kelihatan, sekarang mungkin saya nggak tahu, orang tuamu nggak tahu, tapi besok pasti orang tuamu akan tahu. Nah, besok kalau sudah pada tahu orang tua, oh kemarin kamu bohong ya, oh nyong ora terima. Kalau ada orang sampai orang ngomong nyong ora terima, maka pahalamu diberikan kepada bapakmu yang ditipu. Demikian juga pahalamu diberikan kepada siapa yang diperbuat jelekan kamu. Kalau kamu menipu saya, ya berarti pahalamu besok diberikan kepada saya. Kalau pahalamu sudah habis, ya berarti kejelekan saya diberikan kepada kamu. Begitu. Jadi besok itu kita banyak yang terkejut, banyak yang. Nah, sebelum itu semuanya, maka jujur, mari kita bersihkan hati dari sifat bohong, karena bagaimanapun besok semuanya akan ketahuan. Kamu ketahuan besok. Jadi semuanya yang kita yang kita tutupi bisa ketahuan semuanya, Pak. Kalau saya sudah minta maaf, gimana Pak? Apa dosa saya kelihatan lagi Pak di sana? Ya ada yang mengatakan, ya bisa dibuang, bisa ditutupi di tim X.
Makanya kita sering istighfar minta ampun kepada Allah. Kalau salah sama Allah, Allah Maha Pengampun. Mungkin Allah tapi kalau salah sama manusia, selama manusia itu kamu belum minta maaf sama manusianya, maka tidak bisa dititikai. Ini harus minta maaf sampai minta maaf kepada yang kamu berbuat salah. Contoh, Mas Samsul salah sama Mas Lutfi. Ketika Mas Samsul belum minta maaf, ya besok kesalahan Mas Samsul belum dihapus. Tetapi kadang-kadang Pak, saya minta maaf, tetapi Lutfi nggak mau memberi maaf Pak, dia nggak mau. Nah itu beda lagi. Orang yang tidak mau memaafkan, maka dosanya ditambah. Jadi Mas Samsul dosanya sudah tidak ada, tapi justru malah berbalik, dosanya malah di Mas Lutfi. Contoh, Mas Lutfi jilid, Mas Samsul jilid Lutfi taat, akhirnya minta maaf, nggak mau minta maaf, sampai lama nggak mau minta maaf, akhirnya apa? Ya sudah, selama Mas Samsul sudah minta maaf, maka dosanya Mas Samsul sudah gugur. Justru malah dosanya penempel di Mas Lutfi, apalagi Mas Lutfi akhirnya nggak mau ngomong sama Samsul lebih dari 3 hari. Nah, ini kalau sudah tidak mau ngomong sama Rasul, benci, nggak mau taruhan, nggak mau ngomong, nggak mau ketemu lebih dari 3 hari, maka orang itu tidak akan bau wanginya surga, apalagi surga, mencium baunya aja tidak, apalagi. Makanya ada hadis man hajjara musliman aksar min salasati ayyam, lam yadkhul al jannah. Barang siapa yang mendiamkan saudara muslim lebih dari 3 hari, maka dia tidak akan masuk surga. Ini kadang-kadang ada gengsi, ada harga diri dan sebagainya. Ini bahaya sekali. Maka mari kita belajar di sini dalam beramal supaya ikhlas, jangan ada unsur pamer, agar kita amalnya bisa dihitung oleh Allah sebagai amal yang solehah yang ada pahalanya baik di dunia maupun di akhirat. Ilahuna nahtimu walau alam bisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.